Baik, halo. Saya Jeremy Lerembata. Saat ini akan melakukan praktikum sistem multimedia di modul 2. Judul kali ini ialah HTML, audio, video, YouTube, dan API. Nah, langsung saja kita akan langsung ke kodenya. Sambil saya menunjukkan kodenya, saya akan menjelaskan. Nah, baik, ini saya telah membuat HTML sederhana yang memuat elemen-elemen multimedia sesuai modul. Kita lihat modulnya. Nah, di sini di modulnya ada beberapa informasi, ada bentuk-bentuk video umum yang dipakai dalam HTML, ada bentuk-bentuk audio, ekstensi-ekstensinya. Nah, di sini ada yang pertama ada kode untuk HTML, untuk audio. Nah, kita langsung saja lihat di kode saya. Nah, di sini untuk audio, kita mulai dengan section untuk memisahkan section-section audio, video, YouTube, dan lain-lain. Fungsinya untuk memisahkan saja. Selanjutnya, saya membuat tag H2, heading 2, untuk memasukkan teks audio. Lalu, sekarang saya membuat tag audio untuk supaya browser membaca format audio. Dan menambah kontrol supaya nanti audio yang ditampilkan bisa dikontrol. Selanjutnya, untuk source atau sumber dari audio, saya menggunakan sumber audio lokal di penyimpanan saya atau di file saya, file manager, dengan satu folder yang atau satu tempat yang sama dengan file HTML saya. Di sini source, kita menggunakan tag source, lalu kita menggunakan ini src untuk membaca file audio, lalu nama filenya, kemudian tipe dari filenya, bisa MP3 atau format-format audio lainnya. Di sini saya belum. Bisa juga kita mengetik format file audio lainnya untuk file yang sama, akan tetapi browser hanya akan membaca format file audio yang sesuai. Jadi
yang akan dikeluarkan adalah audio yang sesuai dengan format yang dituliskan. Kita lihat dasar materinya. Nah, ini ada beberapa format, ada MP3, WAV, dan OGG. Ini untuk kalau akan ditulis di medianya. Kita langsung lihat saja untuk tampilan di websitenya. Saya sudah membuat tampilan sederhananya. Nah, di sini untuk yang pertama ada audio. Bisa kita lihat di sini. Kita menggunakan tag audio control, di mana audio yang akan ditampilkan bisa dikontrol. Seperti namanya, kita bisa play, kita bisa mute, dan ada opsi lainnya di sini. Kita play apakah berhasil. Nah, untuk pemutarannya telah berhasil, berarti kode yang kita ketik telah sesuai. Selanjutnya, untuk video, di sini, seperti tadi, kita menggunakan section untuk memisahkan dari section lainnya, dan kita menggunakan tag header H2 untuk video, dan untuk video kita menggunakan tag video, sehingga browser akan membaca ini nanti sebagai format video. ID kita bisa ketik terserah kepada kita, namun saya menulis di sini my video. Lalu width kita bisa atur juga. Di sini saya mengaturnya dengan angka 420, dan kita tambah kontrol di sini sehingga tag ini memungkinkan kita untuk mengontrol video yang akan ditampilkan nanti, atau akan ada tombol kontrol yang akan muncul. Dan di sini saya menggunakan source video dari W3 School dengan cara menambahkannya dengan ketik source lalu src sama dengan lalu sumber videonya, link atau nama video. Di sini untuk di video saya menggunakan video W3 School dengan format MP3. Ini untuk yang kedua ini adalah untuk mengetes supaya apakah dia akan diputar seperti tadi audionya, apakah dia akan memutar format yang sesuai ketika kita menimpa satu video dengan dua format berbeda. Tentu yang akan dibaca adalah video dengan format yang sesuai. Jadi video dengan format yang tidak sesuai akan dilewati atau tidak akan ditampilkan. Nah, di sini juga akan ditambahkan tombol play dan pause, tombol besar, kecil, normal. Ini untuk tombol kontrol videonya. Bisa lihat di sini untuk di scriptnya nanti, untuk tombol kontrolnya simpel saja, var my video, ambil elemen dokumen dengan ID my video, dan untuk fungsi play pause-nya di sini, if my video pause, my video play, else my video pause.
Ini untuk fungsi play and pause. Dan untuk fungsi eh, memperbesar, memperkecil, dan mengembalikan ke ukuran normal untuk videonya, ini kita diatur oleh width atau lebar dari video. Kita bisa atur untuk width-nya di sini terserah, tapi untuk besar saya ubah ke 560, untuk kecil 320, dan untuk normal di 420. Langsung lihat saja. Ini untuk videonya. Kita bisa lihat ada kontrol juga, karena kita menggunakan tag video control. Kita juga bisa play and pause di sini. Untuk mengubah ukuran besar, seperti fungsi tadi yang telah kita coding, untuk kecil, untuk normal, nah semua tombolnya telah berhasil. Nah, kita juga bisa menggunakan fitur autoplay untuk videonya, dengan cara kita ganti tag pembuka dari video ke autoplay. Ini, lalu kita jalankan. Coba sekali lagi. Nah, maaf, karena browser untuk browser sekarang ada suatu kebijakan tertentu yang dimana video tidak boleh langsung diputar ketika ada audio atau suara. Jadi di browser tersebut ada kebijakan di mana video tidak akan diputar, tidak akan autoplay jika video tersebut mengandung suara. Kita langsung lanjut saja.
Oh, nah, ini untuk fungsi tadi, seperti yang ada dalam kode tadi, yang kita sudah lihat fungsinya dan tampilannya seperti apa. Ini untuk tag-nya, ada tag video, ada tag source, ada tag track. Tag video ini untuk membaca dengan format video. Tag source ini lebih fleksibel karena dia bisa membaca beberapa sumber media seperti video dan audio. Nah, sekarang kita masuk ke YouTube video untuk penerapan di HTML. Kita langsung saja. Di sini section YouTube, lalu kita menggunakan header YouTube embed, dan di sini ada kodenya iframe dengan width 420, height 315, dengan source. Di sini ada link YouTube. Ini kita hapus dulu. Dan diakhiri dengan tag iframe. Nah, untuk tag iframe sendiri ini, dia berguna untuk menghubungkan web kita dengan web lainnya. Jadi, di sini kan kita akan memutar video dari YouTube yang otomatis berada di web lain, web YouTube, sehingga kita memerlukan iframe ini. Jadi, fungsi iframe ini dia bertujuan untuk sebagai penghubung, sebagai jendela untuk kita dapat mengakses web lainnya, dalam hal ini YouTube. Nah, untuk link YouTube-nya sendiri juga, di sini dia harus ada ini, embed, sehingga dia memungkinkan HTML browser kita untuk membaca link YouTube ini sebagai video yang bisa diputar. Untuk linknya juga sendiri, dia tidak semua link bisa ya. Harus video yang diizinkan oleh kreatornya untuk dilakukan embed. Kita lihat langsung penerapannya. Nah, di sini ada video yang telah kita masukkan tadi sesuai linknya. Di sini ditampilkan videonya, namun tidak ada apapun selain kita bisa memutar video. Kita juga bisa, nah seperti tadi, autoplay, namun di sini ada bermasalah karena kita tidak dapat mengontrolnya. Nah, di YouTube di sini kita bisa menggunakan fitur autoplay. Kita tambahkan di sini di akhir dari link videonya dengan cara memakai tanda tanya seperti ini. Lalu kita ketik perintahnya, lalu kita buat dia true. Nah, di sini untuk
true dia bernilai satu dan nol dia bernilai true dia bernilai satu dan false dia bernilai nol. Jadi kalau true dia akan otomatis menjalankan, kalau false dia tidak akan menjalankan autoplay. Lalu kita gunakan juga mute, karena seperti yang saya bilang tadi di browser, dia tidak akan otomatis memutar video jika video tersebut mempunyai suara. Maaf. Di save. Nah, kita bisa lihat di sini, videonya akan secara otomatis diputar ketika kita membuka HTML-nya. Namun video tersebut kita mute sehingga bisa diputar secara otomatis ketika membuka HTML. Kita juga bisa menampilkan suaranya ketika kita masuk. Ada juga fitur lain yaitu outlook ini, di mana video otomatis terulang ketika video telah berakhir. Maaf, belum di refresh. Sepertinya kodenya belum tersimpan dengan baik. Save dulu, ketik lagi. Karena ada masalah jaringan. Nah, di sini masih limit dan autoplay. Yang mungkin ada kejadian dengan browser saya sehingga kodenya tidak dirun dengan benar. Ya, kita langsung lanjut saja.
mungkin ada masalah jaringan. Kita lanjut ke geolocation API. Nah, geolocation API di sini untuk mengambil posisi geografis dari user atau dari kita. Langsung saja metodenya sini seperti biasa section dan H2, lalu kita membuat button on click untuk menjalankan fungsinya. Untuk fungsinya di sini geolocation, di sini if navigator geolocation get current position, so position show error, else x inner HTML geolocation tidak didukung browser ini. Untuk mengambil posisi geografisnya ini show position x inner HTML, kita mengambil latitude dengan fungsi dan kode position chord latitude. Ini kode untuk mengambil posisi latitude kita, dan ini untuk kode untuk mengambil posisi longitude kita. Nah, karena lokasi ini atau mengambil posisi seseorang itu adalah privasi dari semua orang, maka akan ada persetujuan dulu dari user. Jadi kita harus membuat fungsi supaya menanyakan apakah user tersebut setuju untuk diambil posisinya atau tidak. Membuat 4 fungsi, yaitu user menolak, atau juga informasi lokasi tidak tersedia ketika user tidak menyalakan lokasi, permintaan lokasi timeout ketika telah lama tidak diakses dan terjadi kesalahan tak dikenal untuk kesalahan lagi. Kita langsung saja lihat ini untuk geolocation-nya. Kita klik cek lokasi. Nah, di sini akan ada pesan yang meminta user menyetujui atau tidak menyetujui. Jika kita setuju untuk membagikan lokasi kita atau untuk ditampilkan longitude dan itu tadi, kita klik allow saja. Kita cek lokasi kembali. Nah, di sini latitude dan longitude kita telah terbaca dan ditampilkan. Nah, ini adalah fungsi geolocation di browser untuk mengambil posisi lokasi dari user. Selanjutnya yang terakhir adalah drag and drop API. Di sini fungsinya simple, adalah elemen dari satu kontainer bisa dipindahkan ke kontainer lain atau ditransfer.
Nah, kita langsung saja lihat di kodenya, drag and drop di sini. Ini untuk fungsinya dulu, function allow drop, prevent default. Untuk fungsi dragnya di sini, EV data transfer, set data untuk teks, dan untuk targetnya dengan ID berapa. Dan fungsi dropnya di sini, data transfer, get data, teks, dan targetnya di sini, append child, document get element by ID data. Ini untuk tampilan HTML-nya. Section H2P div, kita memisahkan drop dan drag-nya. Ini ada dua. Yang pertama yang mempunyai gambarnya yang telah kita masukkan. Ada kontainer lain yang tidak berisi apa-apa. Kita menggunakan on drop sehingga kita bisa melakukan drag and drop. On drag hover sehingga kita bisa melakukan drag dan menghover gambarnya nanti. Ini untuk dragable kita menggunakan true untuk bisa di drag. Dan kita langsung saja lihat di penerapannya di HTML. Nah, di sini ada dua kontainer. Kita div tadi. Lalu ada sebuah gambar yang saya ambil sendiri. Lalu kita bisa klik dan tahan. Kita bisa melakukan hover di sini dengan fungsi tadi, dragable. Dan kita bisa memindahkan gambarnya di kontainer yang kosong. Dan telah kita atur supaya kontainer tersebut dapat menerima gambar ini. Kita drop, lepas klik mouse. Nah, itu bisa dilihat. Kita bisa menggunakan elemen gambar ini seperti kita di kontainer yang disediakan. Kalau di sini kita tidak bisa menggunakannya karena kita tidak membuat kontainer untuk menampungnya. Nah, sekian untuk praktikum sistem multimedia modul 2. Terima kasih.